Universitas Said Surakarta berhasil meraih dana bantuan dari pemerintah tahun 2022 untuk inovasi pembelajaran bagi mahasiswa berkebutuhan khusus. USAID Surakarta tercatat sebagai satu dari 13 perguruan tinggi di Indonesia yang lolos dalam program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Klaster 1 atau perguruan tinggi yang memiliki mahasiswa berkebutuhan khusus. Total mahasiswa berkebutuhan khusus di USAID Surakarta saat ini berjumlah 14 orang. Mereka semuanya mengalami persoalan dalam hal mendengar atau tuli. Ketua Tim Inovasi Pembelajaran Mahasiswa Berkebutuhan Khusus USAID Surakarta, Evelyn Heni Lukitasari mengatakan, para mahasiswa berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama sebagaimana mahasiswa pada umumnya. Hanya saja, tidak banyak perguruan tinggi yang menerima karena berbagai pertimbangan, utamanya dalam hal transfer ilmu pengetahuan dan persoalan komunikasi. Para mahasiswa tuli yang kuliah di USAID Surakarta, ditegaskan Evelyn, memiliki kecerdasan yang sama dengan mahasiswa pada umumnya. Pengalaman mengelola mahasiswa tuli sejak tahun 2012, ditegaskan semuanya lulus tepat waktu, bahkan tidak sedikit yang lulus dengan pujian atau cum laude. Pengalaman mengelola mahasiswa berkebutuhan khusus utamanya tuli di USAID Surakarta selama 10 tahun terakhir memunculkan ide adanya inovasi pembelajaran khusus bagi mereka agar mampu menerima materi kuliah sebagaimana mahasiswa pada umumnya. Selama ini, para mahasiswa tuli kesulitan dalam menerima materi yang disajikan dalam bentuk kalimat panjang atau yang disampaikan melalui komunikasi verbal. USAID Surakarta sendiri juga belum memiliki dosen yang mahir dalam berbahasa isyarat. Oleh karenanya, diperlukan inovasi pembelajaran yang membuat mahasiswa tuli mampu menerima materi kuliah dengan tepat. Inovasi yang diajukan ke pemerintah dan akhirnya lolos untuk didanai, yakni penyusunan materi pembelajaran berbentuk piktograf. Piktograf memuat semua materi ajar dalam bentuk grafis, namun tidak sekedar 2 dimensi. USAID Surakarta merancang dalam bentuk motion grafis atau gambar bergerak, sehingga tampilan menjadi lebih menarik di samping langsung kepada inti pesan disampaikan. Sebagai langkah awal program inovasi pembelajaran untuk mahasiswa berkebutuhan khusus di USAID Surakarta, akan diterapkan pada 2 mata kuliah yakni icon, piktogram, dan animasi 2 dimensi. 2 mata kuliah itu merupakan mata kuliah kunci di USAID Surakarta, khususnya program studi desain komunikasi visual atau DKV yang akan menjadi prototipe untuk diaplikasikan pada mata kuliah lainnya. Dipilihnya mata kuliah icon, piktogram, dan animasi 2 dimensi karena DKV USAID Surakarta memiliki keunggulan dalam bidang visual branding, video, dan animasi. Ketiganya terwakili dalam 2 mata kuliah tersebut. Sementara itu, Rektor USAID Surakarta Muhammad Harisuddin mengatakan, universitas memberikan dukungan penuh bagi para penyandang disabilitas, khususnya tuli, untuk belajar di USAID Surakarta. Sebagai langkah awal, USAID akan menyediakan alat transkrip suara ke dalam bentuk teks, sehingga saat perkuliahan para mahasiswa tuli dapat menyimak materi dosen. USAID Surakarta juga akan membentuk unit layanan disabilitas yang salah satu perannya adalah memfasilitasi kebutuhan komunikasi mahasiswa berkebutuhan khusus. Di antaranya adalah melakukan penerjemahan verbal ke dalam bahasa isyarat, utamanya untuk agenda-agenda besar seperti seminar, ujian, maupun wisuda. Pengalaman kami sebagai dosen di Prodi DKV dalam melakukan pembelajaran terhadap mahasiswa tuli, tidak ada kendala yang berarti. Dalam arti begini, mereka dalam mengerjakan tugas dari kami, itu mereka melakukan dengan baik. Bahkan setara dengan teman-teman dengar mereka atau mahasiswa pada umumnya. Jadi pada intinya tidak ada kendala yang berarti dalam hal IQ. IQ mereka bisa mengikuti dengan baik. Bahkan ada beberapa mahasiswa tuli telah lulus dengan predikat cum laude di sana. Ada yang sudah bekerja di pemerintahan walaupun masih dalam sebagai tenaga kontrak, dan sudah ada yang melakukan wirausaha dengan membuka warmindo di sana dari lulusan mahasiswa
Tuli Prodi DKV Universitas Shahid Surakarta. Kemudian yang menjadi kendala utama sebenarnya adalah ketika mereka harus menerima materi secara verbal maupun secara tulisan. Mereka ada kendala bahasa di sana. Oleh karena itu, untuk mengatasi kendala komunikasi secara verbal dan secara tulis, maka perlu adanya media inovasi pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan bahasa visual. Ini ternyata lebih memudahkan teman-teman tuli atau mahasiswa tuli untuk menerima materi pembelajaran yang kami berikan. Ini kami sudah konsultasikan dengan beberapa pihak yang memahami tentang permasalahan mahasiswa tuli. Salah satunya adalah dari JBI. JBI itu adalah Juru Bahasa Isyarat. Kemudian dari Gerkatin yang menaungi dari perkumpulan mahasiswa tuli. Dari mereka, maka akhirnya sudah disimpulkan bahwa komunikasi yang efektif adalah dengan menggunakan bahasa visual yang tepat sasaran, yang sesuai dengan inti materi yang akan disampaikan, terutama tugas-tugas yang hendak disampaikan.